Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnia Nuraini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelumnya, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hadis Dakwah. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah hadis penting tentang keadilan dan empati sosial. Dengan judul hadis, mendudukkan seseorang sesuai kemampuannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4491. Haddatsana Musaddad, haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana Al-A'mash 'anil Ma'rur bin Suwaid qala dakhalna 'ala Abi Dzarrin bir-Rabada fa idza 'alaihi burdun wa 'ala hulamihi mithluhu faqulna ya Aba Dzarrin law akhadta burda ghulamika ila burdika fakanat hullatan wa kasautahu thawban ghairahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyud'imhu mimma ya'kulu wal yaksuhu mimma yalbasu wala yukallifu ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyun'imhu. Qala Abu Dawud rawahu Ibnu Numair 'anil A'mash nahwahu. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-A'mashi dari Al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, aku menemui Abu Dzar di Rabadah. Saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan oleh budaknya. Maka kami pun bertanya, wahai Abu Dzar, sekiranya engkau ambil kain budakmu untuk engkau kenakan, lalu ia engkau berikan kain yang lain saja. Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka ada dalam tanggungan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya ada dalam tanggungannya, hendaklah ia beri makan sesuai dengan apa yang ia makan, dan memberinya pakaian sesuai dengan pakaian yang ia pakai. Jangan memberi beban di luar kemampuannya. Jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya. Abu Daud berkata, Ibnu Numair meriwayatkannya dari Al-A'mashi seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan menjadi salah satu rujukan penting dalam etika sosial Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dzar karena memperlakukan seseorang berdasarkan asal-usulnya. Beliau bersabda bahwa sikap seperti itu adalah perilaku jahiliyah dan beliau menegaskan jangan membebani mereka di luar kemampuan. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu harus diberikan tugas, tanggung jawab, dan perlakuan yang sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan status sosial, keturunan, ataupun kekayaan. Para ulama menilai hadis ini sahih, diriwayatkan oleh para imam besar seperti Abu Dawud, Muslim, dan Ahmad. Sanadnya bersambung, para perawinya terpercaya dan tidak mengandung cacat. Secara umum, hadis ini mengandung pesan universal tentang keadilan, kesetaraan, dan empati sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus hierarki sosial berbasis ras, suku, maupun status ekonomi. Semua manusia adalah saudara dalam iman. Ini berarti pemimpin harus memahami kemampuan orang yang dipimpinnya, tidak memberi tugas yang memberatkan, dan siap membantu jika beban itu terlalu berat. Dalam Islam, kepemimpinan bukan dominasi, tetapi pelayanan. Kontekstualisasi di era modern dunia kerja. Atasan harus memahami kemampuan pegawai. Jika beban kerja tidak sebanding, akan muncul stres dan burnout. Hadis ini menjadi panduan manajemen kerja yang adil dan manusiawi. Dalam pendidikan, guru harus memahami bahwa setiap anak memiliki cara belajar berbeda. Tidak semua murid bisa dibebani tugas yang sama. Prinsip ini menciptakan suasana pendidikan yang empatik. Dalam kepemimpinan sosial, seorang pemimpin wajib berlaku adil, tidak menuntut kemampuan rakyat di luar batas ekonomi dan sosialnya. Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan.
Pesan hadis ini mendukung nilai-nilai humanisme Islam, menghargai kapasitas individu, meminimalkan tekanan, dan membangun hubungan sosial yang saling menghormati. Dengan mengikuti ajaran Nabi, masyarakat modern bisa lebih adil dan penuh empati. Hadis ini bukan hanya soal etika kerja, ia adalah pedoman membangun peradaban, menempatkan manusia sesuai kapasitasnya, memberikan hak-haknya, dan memastikan tidak ada yang diberi beban di luar kemampuan. Sahabat, mari kita teladani ajaran Rasulullah SAW, yakni berbuat adil, berempati, dan memahami batas kemampuan orang lain. Dengan seperti itu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi dan penuh rahmat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.